Subuzo ketahuan nih sama para peri-peri cantik. Para peri itu sudah geram, selalu saja ada yang mengintip latihan mereka. Subuzo merasa jika mereka benar-benar akan membunuhnya. Subuzo dengan mudah menghindari serangan. Para gadis tersebut ingin mematahkan tangan dan kaki Subuzo. Subuzo menjelaskan pada mereka jika itu adalah kesalahpahaman. Namun mereka tak mau mendengarkan. Mereka mengejar Subuzo hingga dirinya terpaksa naik ke atas pohon. Subuzo panik, dikiranya dirinya terkena serangan, padahal yang terkena hanyalah buah di dekatnya. Para gadis itu meminta Subuzo untuk turun dan menjelaskannya. Namun itu hanyalah akal bulusnya saja agar Subuzo mau turun dan mereka bisa menghajar Subuzo. Subuzo yang tak tahan dengan perlakuan mereka, ia menggunakan kekuatannya untuk menghentikan mereka semua, membuat mereka kewalahan dan jatuh. Subuzo meminta mereka untuk bicara baik-baik, namun tetap saja para gadis susah untuk dijelaskan, dan mereka tetap menganggap Subuzo brengsek. Ia sekali lagi mengatakan bahwa dirinya tidaklah mengintip dan mempelajari seni bela diri dari puncak peri secara diam-diam. Dengan lantang Subuzo mengatakan seseorang boleh dibunuh namun tidak boleh dihina. Salah satu dari mereka pun mulai percaya dan mengira jika kemungkinan yang dikatakan Subuzo adalah benar. Ruosui pun menjelaskan kepada para seniornya mengenai kondisi tubuhnya yang berbeda dari yang lain. Jika benar Subuzo ada niat untuk mempelajari seni bela diri secara diam-diam, pasti akan mendapatkan hukuman langit seperti murid di puncak bela diri yang tersambar petir. Subuzo belum sepenuhnya percaya jika dirinya mempelajari seni bela diri dari Ruoshi secara diam-diam akan dihukum oleh langit. Namun sebenarnya dirinya memang merasakan saat dirinya melihat mereka diam-diam ada sesuatu ancaman yang mendekat. Tapi kemudian sepertinya dihalangi oleh sesuatu. Kali ini Subuzo jadi besar kepala dan merasa jika dirinya adalah murid yang terpilih, karena merasa dirinya kebal dari hukuman langit. Padahal orang tua yang memberikan mangkuk reinkarnasi kepada Subuzo yang berada dalam tubuhnya lah yang terkena sambaran petir hingga mau mati. Luohi meminta maaf kepada Subuzo karena hal itu. Karena Subuzo tak mempelajari seni bela diri secara diam-diam, lantas Luohi penasaran nih dengan Subuzo yang berada di tempat itu. Subuzo beralasan jika dirinya ingin pergi ke puncak senjata. Saat melewati tempat itu, ia menyadari ada murid dari puncak bela diri yang mencurigakan. Saat dirinya ingin menginterogasinya, tak menyangka murid itu tersambar petir. Akhirnya mereka pun percaya dan malah kali ini merasa kagum dengan Subuzo yang ternyata Subuzo ingin membela mereka demi kebenaran. Sebagai permintaan maaf, mereka memberikan Subuzo pil obat. Subuzo berterima kasih atas kebaikan mereka, namun ia tak bisa menerima hal itu. Dan ia berpamitan untuk melanjutkan pergi ke puncak senjata. Sebenarnya pil yang diberikan mereka itu bagus, namun bagi Subuzo itu tidaklah berguna. Para gadis itu pun sekarang menyadari jika Subuzo ternyata adalah murid tukang. Mereka merasa kasihan terhadap Subuzo yang terlihat miskin bahkan tak punya seragam Tao. Roshi memberikan saran kepada para seniornya jika kelak mereka harus menjaga Subuzo untuk menebus kesalahan mereka. Keesokan harinya mereka berencana untuk pergi ke puncak senjata dan ingin melihat apakah yang bisa mereka bantu untuk Subuzo. Ada yang berencana memberikannya pakaian, ada yang bersedia mengoleskan obat untuk Subuzo secara langsung. Ruoshi masihlah belum beranjak dari tempatnya, sepertinya ia sedikit penasaran nih dengan Subuzo. Subuzo yang dalam perjalanan ia bergumam sendiri dan menebak jika seharusnya ia sudah hampir tiba di puncak senjata. Ia berpikir akan ada berapa banyak senjata rusak di puncak senjata. Subuzo terkejut melihat tumpukan pedang rusak yang berada di tempat tersebut, tak menyangka jika jumlahnya sebanyak itu.
Dirinya sangat senang dengan hal itu. Ketika sedang menikmati banyaknya tumpukan pedang, ia dipanggil oleh senior yang telah bekerja lebih dulu di tempat tersebut. 这下我真的要发了！你就是被安排过来打杂的许无洲吧？ Ia memperkenalkan dirinya dan memberikan salam kepada mereka. Nampak mereka telah lama menunggu Suwuzo. Karena di hari pertama sudah terlambat bekerja, Suwuzo pun meminta maaf dengan alasan ada suatu kendala saat di perjalanan. Pekerjaan Suwuzo di puncak senjata adalah membereskan senjata rusak di puncak bela diri. Dan mereka akan membereskan puncak suci. Melihat seniornya yang ingin mengangkat wadah sebagai wadah untuk senjata rusak, Suwuzo meminta mereka untuk berhenti karena dirinya telah datang di puncak senjata. Tentu ia tak akan membiarkan kakak seperguruan untuk lanjut bekerja. Mulai hari ini dirinya akan menangani senjata rusak yang ada di puncak senjata sendirian. Melihat ekspresi seniornya, Suwuzo mengira jika seniornya merasa tak puas dengan apa yang ia katakan. Namun Suwuzo nampaknya salah paham karena sebenarnya kedua senior itu sangat senang dan menganggap jika Suwuzo bisa dibilang mempunyai hati yang tulus. Tidak hanya senjata rusak, tapi semua pekerjaan di puncak itu akan ia kerjakan. Benar saja, mendengar hal itu membuat yang lain juga senang dan bergegas meninggalkan puncak senjata, menyerahkan pekerjaannya kepada Suwuzo. Suwuzo menyuruh mereka untuk beristirahat karena semuanya telah pergi. Suwuzo sangat senang. 这个新来的挺有眼力啊！以后都是我的啦！嘿嘿，人都走了，所有的小子不错啊，上路上路！ Namun ketika dua orang itu belum meninggalkan tempat itu, datanglah Cui Yiming mencari mereka. Nampak kedua orang itu menghormati Cui Yiming. Suwuzo terkejut melihat Cui Yiming. 外舅父崔